Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video hari ini aku pengen ngebahas soal bullet journaling. Kenapa hari ini aku pilih topik bullet journaling? Soalnya semenjak vlog aku kemarin up, beberapa dari kalian ada yang langsung nge-message ke aku bilang buat aku pengen bikin bullet journal tapi kayak nggak tahu spread apa yang harus dipakai atau gimana. So, aku pengen nunjukin ke kalian spread apa yang ada di bullet journal aku, terus kayak apa aja yang aku tulis di situ, kira-kira isinya bakal kayak apa, supaya siapa tahu bakal menginspirasi kalian untuk bikin bullet journal. Okay, so without any further ado, let's get into the video. Oke, so pertama-tama aku mau bahas dulu kenapa aku mulai bullet journaling sama yang menginspirasi aku untuk bullet journal itu siapa. Buat kalian yang merasa nggak terlalu penting sama informasi ini, kalian bisa langsung skip ke part yang kalian butuhin. Aku bakal leave like a timestamp di description box, so kalian bisa cek dan langsung ke part yang kalian butuhin. Oke? So, pertama aku mulai bullet journal itu sebenarnya niatnya tuh udah dari sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu, pokoknya udah rada lama. Tapi kenapa alasan aku nggak mulai-mulai itu karena satu, aku belum nemu notebook yang pas, karena kan pengennya yang kayak dots gitu, karena rata-rata di channel bullet journal pakainya yang dots. Sebenarnya sih pakai notebook apapun juga bisa, tapi kayak you know, sometimes personal preference emang pengennya kayak gitu. So I'm waiting to buy a new notebook at that time. Terus habis itu juga aku sama kayak most of you guys bingung mau nulis apa, mau pilih spread yang aku butuhin tuh apa, karena setiap video YouTube itu kan spreadnya beda-beda. Ada yang kayak spending tracker, ada yang nge-gym or something. Jadi emang bener-bener bullet journal itu personal banget, gimana kamu, apa butuhnya kamu, kayak gitu. So sampai akhirnya pas bulan ini kan, well, we all being quarantine, so kayak gabut, nggak tahu mau ngapain. Terus akhirnya aku mikir kayak, why I'm not starting my bullet journal right now, gitu. So akhirnya aku memutuskan untuk beli notebook baru, murah aja. Ini plain, ini tuh polos sebenarnya tadinya, cuman aku tambahin stiker aja. Ini tuh 15.000 di Shopee. Aku udah link notebooknya di vlog aku kemarin, but I will link it down below again so you guys can purchase it there. Terus abis itu aku kayak nyari yang simple, yang nggak terlalu mahal, karena aku juga merasa bullet journal aku ini masih baru pertama kali, jadi kayak pasti nggak akan bener-bener bagus, nggak akan bener-bener I'm proud of it, jadi kayak ya udahlah, asal aja. Terus siapa yang menginspirasi aku untuk bullet journal? Yang menginspirasi aku untuk bullet journal adalah Amanda Ratchley. Jadi dia salah satu YouTuber bullet journal juga, dan udah lama banget dan banyak banget spread yang dia bagiin, yang dia kayak kasih tutorialnya. So I really recommend you guys to watch her video. Jadi menurut aku channel dia tuh sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat memotivasi untuk mulai bullet journal in general. Sama gaya-gaya bullet journal dia itu benar-benar bisa bikin ide baru untuk desain bullet journal kalian sendiri. So I really recommend you guys to check her channel out. Terus notebook sama stationery yang aku pakai untuk bullet journal, as I mentioned a few seconds ago, ini merek Cravey dot notebook ukuran A5. Oh, it's made in Indonesia actually. Yeah, ada Instagramnya Cravey Journal. So shout out to Cravey Journal, this is a great notebook. Terus yang aku seneng itu dia walaupun pakai kayak brush pen gitu, dia nggak tembus gitu loh, tintanya nggak merembes ke belakang dan nggak ngebayang banget juga. Jadi enak gitu kalau misalnya di sebelah sini mau dipakai lagi, kalian masih bisa pakai gitu. Kalau untuk stationery-nya, di sini aku punya beberapa stationery. Sebenarnya ini basic banget sih kalau dibanding kayak orang yang benar-benar serious bullet journal, karena mereka kayak stationery-nya banyak banget. So here's what I have. Ada 2 brush pen. Aku nggak tahu kenapa aku milih warna kayak Tosca gini. So tadinya aku kayak mau beli yang berwarna, yang jelas aku pengen beli yang berwarnanya tuh yang kelihatan di kertas gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kayak biru muda atau something yang terlalu muda, karena di kertas suka nggak terlalu kelihatan kan. So that's why I pick this color, but I kind of regret it right now. Jadi aku kayaknya bakal beli warna lain next time.
Jadi ya ada 2 brush pen, ini warna hitam sama Tosca. Terus abis itu aku juga punya, Sarasa clip yang pink, sama satu lagi juga ada yang kayak almost teal gitu, tapi where is it? Nah ini warna kayak pastel gitu. Tapi ya balik lagi, aku nggak terlalu sering pakai yang warna pastel ini karena ya nggak terlalu show up di kertas gitu, makanya jarang aku pakai. So I regret it kind of. Terus untuk pulpen aku pakai ini kayak gel pen, bukan kayak gel pen sih, it is a gel pen. Ini merek Kosh, pokoknya ini Muji style pen. Aku juga awalnya ngira ini tuh Muji beneran, tapi ternyata it's not, it's a fake one. It's just look like Muji. Tapi ternyata pas aku pakai enak-enak aja sih, so I still enjoy this pen. Aku beli ini di Shopee juga, I'll link it down below. Terus of course oldie but trusty and goodie, Sharpie, black Sharpie. Sharpie itu kan banyaknya warnanya, tapi kayak aku nggak tahu kenapa nggak pernah beli warna Sharpie yang lain dan always come back to black. Terus buat highlighter aku ada 3. I'm holding it but I'm searching. Ada Stabilo Boss yang pink pastel. Kebalik. Sorry. Terus ada juga Joico yang ungu pastel. Nah, ini kalau highlighter kayak gini, meskipun mereka warna pastel, tapi mereka tetap show up. Terus ini ada Zebra Mild Liner, ini aku juga beli di Shopee. Ini tuh kayak 2 sisi gitu. Ada yang sisi tajam kayak spidol, you guys can see kan dari sini. Sama satu lagi highlighter biasa. Nah, jadi kayak aku kalau nulis pakai warna ini, pakai yang sisi yang fine tipnya, sama satu lagi yang highlighter tipnya. Terus ini sebenarnya beda sama correction tape. Ini kan kayak tip X biasa ya, kayak buat ngehapus yang salah. Kalau ini walaupun bentuknya kayak correction tape, tapi sebenarnya ini lem. Jadi ini kayak double tip gitu loh, tapi bentuknya kayak gini. Nah, aku pakai ini tuh buat kayak kalau misalnya mau ngeprint motif-motif sesuatu terus kayak ditempelin di notebooknya. Nah, aku pakainya ini. Soalnya biar kayak kalau pakai glue stick kayak bakal berantakan gitu kan. So, jadi aku lebih milih pakai ini. It's so handy. Terus kita bakal dive into the bullet journal. Ini BTW masih kosong. Aku sengaja kayak nggak terlalu bahas kalau udah banyak isinya karena kan lebih personal dan aku nggak mau kayak too intense to read it atau being exposed. Jadi aku cuman masih ini dikit-dikit awal-awalnya aja. So let's dive into these pages. So di page pertama ini kayak just my name and the year. BTW ini tulisan dan gambarnya juga sangat-sangat. Why am I pointing there? BTW ini tulisan dan gambarnya masih sangat-sangat absurd karena kayak ini first trial gitu kan, page pertama. But I'm happy with it, so okay. Terus page kedua ini ada kayak quotes gitu, semacam penyemangat. Ya, jadi ini quotes dari Michael Jackson. Ini lirik lagu dia dari Keep the Faith. Itu salah satu lagu favorit aku banget. Strain yourself out and get your mind on track. So powerful. Terus doodle-nya udah agak better lah di page kedua ini. Terus berikutnya ada goal planner. Di goal planner ini aku nulis some goals yang pengen aku achieve tahun ini, or at least soon as possible. Kalau bisa bulan ini, kalau bisa tahun ini. But ya, ini masih beberapa goals yang poin utama aku aja, belum semuanya, but Terus aku juga nggak kayak goal planner, biasanya kan suka goalsnya aja nih. Kalau aku juga nyertain ada ways to achieve-nya, karena pasti rata-rata kalau aku lihat itu orang nulis goals tapi nggak nulis cara untuk achieve-nya, atau mungkin ya maybe mereka udah out of head gitu, kayak udah hafal di luar kepala. Tapi kalau aku sih lebih baik ditulis supaya kayak it remind me how to do it gitu, and it's reminding me that it's not impossible, if that makes sense. Pokoknya ya aku nulis goals dan ways to achieve-nya. Nah, terus page berikutnya ada YouTube ideas. Of course, this is the most important page in my bullet journal, karena kayak hal pertama spread pertama yang aku pikirin ketika aku bikin bullet journal adalah YouTube ideas, supaya dia stack in one place dan gak bercecer di mana-mana. Tadinya aku nulis di note HP sih, tapi agak inconvenient somehow. Dan ini doodle-nya juga much better here. And then on the next
page ada gratitude. Gratitude itu kayak hal-hal yang kamu syukuri, yang kamu istilahnya kayak alhamdulillah hal ini terjadi, supaya kalau aku nulis ini, aku usahain nulisnya per hari, supaya misalnya aku punya bad day atau kayak bete or something, aku masih bisa shift my mind, ngeganti pola pikir aku bahwa aku harus nyari sesuatu yang bisa disyukuri di hari itu gitu. So menurut aku ini penting banget buat nulis gratitude for every single day. Nah, terus ada page berikutnya, ada things to check out. Nah, ini tuh kayak lagu atau film yang pengen aku tonton atau pengen aku dengar, karena biasanya kan kayak temen atau siapa ngerekomendasiin kan, kayak coba deh nonton ini atau baca ini, buku juga sama kan, baca ini, denger ini, tapi kayak terus kamu lupa. Perasaan tadi aku pengen nonton sesuatu, perasaan aku tadi pengen dengar sesuatu, tapi terus tiba-tiba kayak judulnya apa ya, terus kayak kamu males buat nanya lagi, terus akhirnya kamu nggak cek-cek. So I made this supaya bisa jadi reminder kalau kayak hey, ini loh yang mau kamu tonton dan dengar dan baca, supaya kalau gabut ada yang dilihat, ada yang dicek. And then on the next page kita ada spending tracker. Of course we all need this, don't we? Kayak ini tuh supaya ngecek hari bulan sih, kayaknya ini lebih ke monthly spread. Bulan ini aku udah beli apa aja, udah ngabisin berapa aja. Terus ada wishlist. Nah, ini barang-barang yang pengen aku beli. Mudah-mudahan mungkin insya Allah tahun ini atau ya soon as possible lah. Ada di sini as you guys can see ada new camera Canon G7X. Ini tuh buat ngevlog, karena biasanya aku pakai pocket kamera gitu, tapi itu pocket kamera zaman aku SD. Jadi kayak udah lama banget, walaupun ya kualitasnya masih bagus sih sebenarnya, tapi kayak ya dia nggak punya flip screen kan, jadi kayak agak susah kalau buat ngevlog. Kayak aku nggak tahu apakah misalnya aku lagi ngevlog sama Al, tiba-tiba Alnya kepotong apa gimana, aku nggak tahu. So aku pengen invest ke kamera vlogging yang ada flip screennya, dan kecengan aku adalah si Canon G7X itu. Terus new battery for my Canon 650D, karena biasanya kalau aku nge-record kayak gini terus tiba-tiba habis baterai, terus kayak aku harus berhenti total dan harus nunggu ngecas dulu terus baru lanjut record lagi. It's wasting of time. Jadi kayak kalau misalnya punya backup battery kan tinggal plug the new one and you good to go. Sama fixing the hot shoe. Jadi hot shoe itu tempat kamu kalau kamera DSLR tahu kan di atasnya tempat buat naruh flash sama mikrofon eksternal gitu kan. Nah, cuman si bentuknya kan gini ya. Nah, ini tuh bengkok ke bawah sebelah gitu loh, karena emang kamera ini tuh pernah jatuh dari meja waktu zaman aku SMP. Jadi kayak dia dekok gitu loh. Makanya aku pengen itu dibenerin supaya bisa masang external mic. Even though sekarang aku juga pakai external mic, tapi ini yang clip on. Terus berikutnya ini sangat-sangat krusial. Ini emotional tracker. Jadi kayak kalau aku ngerasa bad mood, kalau aku ngerasa nggak happy in general lah, aku langsung kayak kasih sign di sini. Soalnya aku kayak pengen tahu gitu loh, selama misalnya sebulan atau maybe 1 year, kayak aku pengen lihat berapa banyak sih aku tuh bad mood gitu loh. Yang jelas aku pasti pengen punya progress untuk stay happy even though the environment makes me feel bad gitu. Stay positive basically. Ini aku kasih tanggal detailnya supaya aku tahu kalau hari itu aku bad mood dan aku inget karena apa gitu. Terus next page ini ada habit tracker. Habit tracker ini aku pakai kayak kalau nge-track minum air gitu kan. Kayak aku kan jarang minum air putih ya sebenarnya. Aku tipikal orang yang kayak minum kalau haus doang, terus minumnya entah teh atau kopi. Tapi kayak I need to fix that today gitu. Jadi aku harus nge-track minum air dan segala macam. Terus misalnya kayak being a couch potato, ketika aku males, ketika aku mageran, ketika aku nggak ngapa-ngapain. Pokoknya habit jelek aku tuh pengen aku track di sini gitu loh. Bukan untuk ngejudge kayak aduh gue males-malesan mulu nih, enggak, tapi kayak just to reflect, kayak you need to get yourself better gitu. Somehow like that. Nah, terus page terakhir sebenarnya ini dari spreadnya. Spread terakhir ini aku ada brain dump. Kenapa aku tulis brain dump? Sebenarnya aku terinspirasi dari salah satu YouTuber bullet journal juga. Dia pakai brain dump ini untuk kayak kalau dia ada ide-ide tapi masih ide-ide yang
dasarnya gitu loh, masih belum fix, masih belum tahu ke depannya kayak apa, tapi dia ada idenya. Nah, ditulisnya di brain dump ini supaya kalau misalnya suatu saat kamu butuh perasaan, aku punya ide ini deh, tapi apa ya, terus kayak you can check the brain dump spread buat ngelihat kalian punya pemikiran apa yang unik or good or great or perfect. Nah, terus kemudian tinggal page-page ke belakangnya ya bakal mungkin aku isi sama to-do list. Terus misalnya ada notes-notes tugas kampus atau something, aku bakal tulis di sini. Pokoknya benar-benar apapun yang perlu aku ingat, perlu aku tulis, bakal aku tulis di notebook ini. So basically bullet journal itu nggak ada rulesnya, bener-bener gimana kalian aja, bener-bener suka-suka kalian mau nulis apa, isi apa, it's up to you. Mau modelnya kayak apa, nggak harus banyak doodle, nggak harus macam-macam isinya. Misalnya cuma judul terus isi, itu juga nggak masalah sebenarnya. It's just for fun gitu. Nah, terus alasan kenapa aku milih spread yang tadi, soalnya kayak aku merasa aku nggak butuh banyak spread. Aku bener-bener pilih spread yang sekiranya memang bener-bener bakal aku pakai setiap hari atau setiap bulan, bener-bener aku butuhin, bener-bener aku lihat tiap hari, aku cek, aku tulis. Pokoknya nggak yang muluk-muluk lah, kayak apa ya, biasanya aku lihat itu kayak what I eat in a day gitu, kayak something like that, to eat healthier. Tapi ternyata misalnya aku punya goals kayak gitu, pengen ngelakuin, tapi ternyata karena nggak interesting, terus akhirnya nggak dipakai, nggak dilihat, nggak dicek. So kayak aku nggak mau ngelakuin itu, makanya akhirnya aku nulis bener-bener yang aku butuhin aja gitu. Terus saran buat orang-orang yang mau mulai bikin bullet journal, kalau kata aku, misalnya kalau kalian sama kayak aku ya, saya mempertimbangkan notebooknya, cepet cari notebook yang cocok sama kalian, nggak perlu mahal, yang penting dia melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Terus abis itu langsung mulai, just start, just do it gitu. Terus kalau misalnya untuk stationery, sebenarnya bullet journal tuh nggak mengharuskan untuk kayak pakai brush pen, pakai fine liners, pakai highlighter segala macam. Sebenarnya nggak, itu kan kayak eksternal aja kan, tambahan aja. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis cuman pakai pulpen atau misalnya pulpen berwarna, ya itu juga cukup gitu basically. Jadi apapun yang kalian punya itu sebenarnya udah bisa dipakai. Nah, terus tipsnya adalah, kalau kata aku untuk mulai bullet journal supaya kedepannya nggak males ngisi, nggak terus kehabisan ide, nggak terus tiba-tiba kayak stuck or something, pilih spread yang benar-benar kalian pakai. Nggak usah nyontoh orang lain, nggak usah lihat orang lain, bener-bener pilih spread yang kalian butuhin, yang kalian pakai tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Dan jangan pernah takut kalau kayak aku takut spread ini nggak kepake, tapi aku kira, maksudnya kayak aku mikirnya kayaknya ini bakal dipakai deh, tapi ternyata nggak kepake, nggak masalah. Bullet journal is place to trial and error gitu. Kayak kalian coba aja dulu, kalau misalnya kepake ya berarti bulan depan bagian itu nggak dipakai. Terus kalau misalnya ternyata ada yang kalian kurang atau kalian butuhin, ditambahin gitu. It's something, nggak ada yang, ini adalah sesuatu yang nggak ada aturannya, nggak ada benar atau salah, nggak ada undang-undangnya. Jadi ya, just do it however you want. So yeah, that's it for today's video. Itu udah semua hal-hal yang mau aku bahas soal bullet journal. Kalau misalnya kalian ada saran atau pertanyaan atau just want to say hello, please langsung komen di bawah. So thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't already, and I will see you in my next video. Bye guys. There's butterfly, humongous butterfly. Kalian bisa skip. Terus some hair in my mouth, everything flew away. Ini merek ada suara cuanki. Can you hear that? Again, the tahu bulat person is coming back.